percaya dan semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Etni Ernawati, SPD, Kepala Sekolah TK Swasta Asmaul Husna Asahan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang biasa disingkat dengan AHA, sebagai lambang keceriaan untuk anak usia dini. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah bertanggung jawab memimpin proses pendidikan di sekolah dan memimpin meningkatkan mutu sumber daya manusia di dalamnya. Kepala sekolah juga sebagai edukator, berperan merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih, serta meneliti semua yang berkenaan di dalam lingkungan sekolah. Terlepas dari itu semua, kepala sekolah juga harus menciptakan program pembelajaran yang menyenangkan untuk tenaga pendidik dan anak didiknya. Sebagai kepala sekolah, saya percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Tugas kita adalah menciptakan lingkungan belajar yang optimal agar potensi tersebut dapat berkembang secara maksimal. Saya menyadari pentingnya menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Mengapa penting dilakukan saat usia dini? Usia dini merupakan periode emas dalam perkembangan anak. Otak anak sedang berkembang pesat dan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar. Nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini akan tertanam kuat dalam diri anak dan menjadi fondasi bagi pembentukan kepribadiannya kelak. Maka dari itu, sejak usia dini, pembentukan karakter pada anak harus dimulai. Karakter yang diharapkan adalah anak-anak menjadi berbudi pekerti yang baik. Ketika anak-anak memiliki budi pekerti yang baik, maka mereka akan bertingkah laku yang baik dan benar dalam kesehariannya. Misalnya, bersikap sopan dan santun, jujur, tanggung jawab, disiplin, menghormati orang yang lebih tua dan orang lain, dan saling berkasih sayang. Untuk itu, saya menginisiasi program Abi Syahdu Kemes, aktivitas beribadah, sholat duha, keliling masjid. Program ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak melaksanakan sholat duha secara berjamaah dan menumbuhkan kecintaan mereka terhadap masjid. Melalui kegiatan ini, kami berharap terbentuknya karakter, pendidikan agama, dan budi pekerti pada anak usia dini di TK Swasta Asmaul Husna Asahan. Anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kegiatan ini memungkinkan anak untuk aktif, terlibat dalam proses pembelajaran, mengeksplorasi lingkungan masjid, dan merasakan langsung makna sholat. Sholat duha mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai keagamaan yang sangat sejalan dengan tujuan pengembangan karakter dalam kurikulum Merdeka. Kegiatan Abi Syahdu Kemes dilaksanakan setiap bulannya dengan jadwal yang sudah ditentukan bersama pihak masjid-masjid yang akan kami datangi. Kami akan mengajak anak-anak TK Swasta Asmaul Husna Asahan untuk pergi ke masjid mengajarkan ibadah sholat, menciptakan suasana yang menyenangkan saat mengerjakan sholat agar tidak merasa terbebani. Berkeliling masjid di sekitar sekolah adalah salah satu hal yang menyenangkan karena anak-anak akan mendatangi masjid yang berbeda saat sholat duha. Ketika ada masjid yang jauh, misalnya Masjid Agung, maka kami akan menggunakan transportasi odong-odong dan selesai sholat kami akan mengajak anak-anak untuk keliling kota. Kegiatan ini menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, memberikan pengalaman langsung bagi anak tentang ibadah dan lingkungan masjid. Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang luas bagi guru untuk berkreasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Mengajak anak-anak berkeliling masjid di sekitar sekolah adalah inisiatif yang sangat baik untuk mendekatkan mereka dengan nilai-nilai agama dan lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga memiliki banyak manfaat lainnya, seperti mengenalkan lingkungan masjid, mencetak rasa cinta terhadap masjid, memperdalam pengetahuan agama, menumbuhkan rasa sosial, meningkatkan kecerdasan spiritual, menciptakan suasana belajar yang kondusif, menjadikan teladan bagi teman sebaya. Saat berkeliling masjid untuk melakukan sholat duha, selain sholat berjamaah, masih banyak lagi kegiatan lain yang bisa dilakukan. Misalnya, sebagai berikut, bercerita tentang sejarah masjid, menjelaskan fungsi setiap ruangan, mengajarkan tata cara berwudu dan sholat, membaca dan memahami ayat-ayat pendek Al-Quran, mengerjakan tugas di area masjid, dan dokumentasi semua kegiatan. Masih banyak lagi kegiatan seru yang bisa dilakukan ketika kita berjalan-jalan ke masjid, yang berbeda setiap bulannya. Jadi pengalaman yang luar biasa buat anak-anak didik di TK Swasta Asmaul Husna Asahan. Kegiatan Abi Syahdu Kemes sudah berjalan selama 3 tahun belakangan ini. Melakukan kegiatan ini dapat diambil kesimpulan. Pertama, anak-anak akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin rajin beribadah. Yang kedua, pemahaman anak terhadap ajaran Islam akan semakin mendalam, terutama terkait dengan ibadah sholat. Ketiga, dengan kegiatan rutin seperti ini, anak-anak akan lebih mudah menghafal gerakan dan hafal bacaan sholat dengan sangat baik dan cepat. Keempat, anak-anak akan terbiasa disiplin, sabar, memiliki rasa tanggung jawab. Kelima, melalui pengalaman beribadah bersama, anak-anak akan merasa lebih percaya diri dan mampu bersosialisasi. Keenam, anak-anak akan merasa memiliki masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan sosial. Ketujuh, terjalin hubungan yang lebih erat antara anak-anak, guru, dan masyarakat sekitar. 8.
kegiatan ini dapat menjadikan contoh bagi lembaga pendidikan lainnya dalam mengembangkan program pendidikan agama yang menarik. 9. Masjid akan semakin ramai dan menjadi pusat kegiatan positif bagi masyarakat. 10. Sekolah akan dikenal sebagai lembaga pendidikan yang peduli terhadap pembentukan karakter siswa. 11. Kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap sekolah. Yang terakhir, 12. Sekolah akan menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar dan beribadah. Berdasarkan kesimpulan di atas, banyak ilmu dan hal baik yang didapat oleh anak-anak dari kegiatan Abi Syahdu Kemes. Sebagai tindak lanjut karya ini, diharapkan kegiatan ini bisa diikuti oleh lembaga PAUD lainnya sebagai kegiatan yang rutin di setiap bulannya, apabila di sekitar lembaga PAUD tersebut memiliki beberapa masjid atau musola yang lebih dari satu. Maka kegiatan ini sangat bisa dilakukan. Hal ini juga memiliki hal positif buat anak-anak semakin mencintai Allah dan Rasulullah, menjadi anak yang taat dan berbudi pekerti yang baik di masa depan. Dengan ilmu agama yang baik, kita penuh harap pada generasi kedepannya, membawa Indonesia semakin maju dan taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program aktivitas beribadah sholat duha keliling masjid yang diprakarsai oleh TK Swasta Asmaul Husna merupakan kegiatan yang patut kita apresiasi, karena kegiatan ini merupakan suatu langkah untuk anak-anak didik kita yang usia PAUD melakukan ibadah dan memperkenalkan ibadah sejak usia dini. Dan mereka diajarkan juga disiplin dan bersosialisasi sesama teman sebaya dan juga sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kita juga menghimbau kepada satuan pendidikan yang lainnya untuk dapat melakukan gebrakan atau inovasi seperti yang dilakukan oleh TK Swasta Asmaul Husna Asahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ertarina Basiroharto. Saya orang tua dari Almira Rasika Saki. Alhamdulillah anak saya sudah bersekolah di TKAH selama 2 tahun lebih, dan ini adalah tahun ketiga anak saya bersekolah di TKAH. Mengenai tanggapan saya tentang program sholat duha yang dilakukan di TKAH, yaitu saya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan program sholat duha ini. Kenapa? Karena menurut saya program sholat duha ini dapat membentuk karakter anak menjadi lebih disiplin lagi, dan saya rasa sholat duha juga membantu anak untuk berkonsentrasi sebelum melakukan pelajaran. Kemudian saya berharap melalui program sholat duha ini anak-anak bisa sembari belajar dan lebih memahami gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat secara tertib, sehingga dapat mendorong anak-anak untuk melakukan sholat wajib di rumah. Nah, hal positif yang sangat saya rasakan dari program sholat duha ini adalah anak saya sudah mampu melakukan sholat secara mandiri, sholat sendiri. Ya, dari mulai tahapan-tahapan, mulai dari takbir sampai dengan salam, itu sudah tertib, bacaannya juga sudah alhamdulillah semakin membaik. Tentunya dengan bimbingan orang tua juga di rumah. Nah, semoga program sholat duha ini terus berjalan, dan yang alhamdulillah ketika anak saya sekolah di TK selama 3 tahun, memang program sholat duha ini sudah berjalan. Terkadang anak-anak sholat di musola, sholat di masjid, sholat di sekolah juga. Nah, jadi untuk kedepannya semoga TKA semakin baik dan program sholat duha tetap dijalankan. Demikian tanggapan saya mengenai sholat duha. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.